Dalam sebuah serangan besar yang mengejutkan komunitas internasional, Iran, Suriah, Lebanon, dan Yaman secara bersamaan meluncurkan operasi militer gabungan yang menghancurkan sebuah pangkalan militer Israel yang baru didirikan di wilayah Gaza, Senin dini hari waktu setempat. Serangan yang disebut Operasi Bayangan Timur itu disebut sebagai koordinasi lintas negara terbesar dalam sejarah konflik modern Timur Tengah. Sumber militer Iran mengkonfirmasi bahwa puluhan rudal balistik jarak menengah dan drone serang diluncurkan hampir bersamaan dari 4 arah berbeda menuju target di Gaza Utara. Ledakan besar terdengar hingga menembus perbatasan Mesir, disertai gelombang kejut yang mengguncang kawasan selama beberapa menit. Pangkalan itu dianggap sebagai proyek ilegal di tanah yang bukan milik mereka, kata seorang pejabat Iran dengan nada dingin. Kami hanya mengirimkan pengingat dalam bentuk api. Israel dilaporkan mengalami gangguan sistem pertahanan Iron Dome selama beberapa menit pertama, cukup untuk memberi celah pada rudal-rudal yang masuk. Dalam video yang beredar di media sosial, terlihat bola api raksasa menghantam kompleks bangunan yang diklaim sebagai markas pasukan logistik Israel di dalam Gaza. Potongan besi berterbangan ke udara dan suara sirene meraung tanpa henti. Iron Dome mereka sepertinya lagi cuti barang teknologi AI-nya, ujar seorang netizen menambahkan emoji tertawa di tengah cuplikan kehancuran. Sementara itu, Hizbullah di Lebanon disebut sebagai pihak yang mengkoordinasikan serangan lintas udara bersama unit-unit drone dari Suriah dan Yaman. Sebagian drone dikabarkan berhasil menembus radar Israel dan mengenai gudang amunisi utama di dalam pangkalan. Laporan sementara menyebutkan puluhan personel militer Israel terluka, beberapa di antaranya kritis. Namun pihak militer Israel menolak memberikan keterangan resmi, hanya menyebut sedang melakukan evaluasi kerusakan. Di dunia diplomasi, itu biasanya berarti kita panik tapi belum mau ngaku kalah. Serangan ini memicu kepanikan di Tel Aviv. Pemerintah Israel menggelar rapat darurat di bawah tanah, diikuti dengan serangkaian seruan dari Amerika Serikat yang mendesak semua pihak menahan diri. Namun, dalam kalangan analis militer, seruan itu terdengar seperti kaset rusak yang sudah diputar sejak perang dimulai. AS bilang tahan diri sambil ngisi ulang senjata Israel, itu kayak nyuruh orang diet sambil kasih buffet gratis, kata seorang pengamat dari London dengan nada sinis. Di sisi lain, Iran dengan bangga merilis pernyataan bahwa serangan gabungan ini adalah bentuk solidaritas terhadap rakyat Palestina dan peringatan terhadap setiap upaya pendudukan baru oleh Israel. Setiap tanah yang diinjak dengan kesombongan akan disambut dengan bara, ujar perwakilan IRGC dalam siaran televisi. Pernyataan itu langsung bikin media barat sibuk buka kamus, nyari arti dari disambut dengan bara. Sumber lokal di Gaza menyebutkan area sekitar pangkalan kini tertutup asap hitam tebal dan kobaran api masih terlihat beberapa jam setelah serangan. Tim medis darurat dikerahkan, sementara Israel menerapkan status siaga penuh di wilayah selatan. Drone penyintai terus berputar di langit Gaza, memantau kemungkinan serangan lanjutan. Sejumlah analis menilai serangan ini bukan hanya aksi militer, tapi juga pesan geopolitik keras. 4 negara, Iran, Suriah, Lebanon, dan Yaman, menunjukkan bahwa mereka mampu bergerak serentak tanpa koordinasi resmi lewat badan internasional manapun. Mereka nggak butuh NATO, mereka punya grup WhatsApp sendiri, sindir seorang jurnalis Timur Tengah dalam laporannya. Beberapa jam setelah pangkalan militernya di Gaza dihancurkan oleh serangan gabungan Iran, Suriah, Lebanon, dan Yaman, Israel meluncurkan serangan balasan yang menyapu sejumlah titik di jalur Gaza. Ledakan besar kembali mengguncang kawasan. Kali ini diarahkan ke wilayah yang diyakini menjadi lokasi peluncuran drone dan rudal. Namun laporan di lapangan menyebutkan bahwa sebagian besar target sudah kosong. Militer Israel tampak menghantam lebih banyak puing daripada musuh, membuat beberapa pengamat menyebut operasi balasan ini sebagai balas dendam terhadap reruntuhan. Tel Aviv segera menuding Teheran sebagai dalang utama. Dalam pernyataan resmi, juru bicara militer Israel menyebut Iran bertanggung jawab langsung atas agresi lintas negara dan memperingatkan akan ada konsekuensi besar. Namun, ketika wartawan menanyakan apa bentuk konsekuensinya, juru bicara itu hanya menjawab singkat, "Kita lihat nanti." Dalam diplomasi Israel,
Kalimat "kita lihat nanti" biasanya berarti kami masih bingung mau bom siapa dulu. Di sisi lain, Amerika Serikat mengadakan pertemuan darurat dengan Dewan Keamanan PBB. Washington mendesak Iran dan sekutunya untuk menghentikan eskalasi sambil menegaskan hak Israel untuk membela diri. Sebuah frase yang sudah terdengar begitu sering hingga para jurnalis di ruang konferensi bisa menirukan nada bicaranya tanpa lihat teks. Sementara itu, Rusia dan Tiongkok menyerukan penyelidikan independen atas serangan Israel sebelumnya yang memicu pembentukan pangkalan di Gaza. Moskow menilai langkah Iran dan sekutunya sebagai respon terhadap provokasi yang terus-menerus. Kremlin tampak senang akhirnya ada pihak lain yang sibuk perang selain mereka. Respons dunia Arab pun terbagi. Beberapa negara Teluk menahan komentar, sebagian lainnya diam-diam mengirim pesan selamat kepada Teheran. Media sosial di Timur Tengah ramai dengan tagar #BayanganTimur disertai video rudal meluncur yang viral di TikTok dan X. Kalau perang ini disiarkan di TikTok Live, mungkin sudah tembus 10 juta penonton. Komentar seorang pengguna sambil menyindir cara publik modern menonton tragedi seperti reality show. Militer Yaman dari kelompok Ansarullah mengklaim bahwa mereka meluncurkan drone jarak jauh yang menembus sistem radar Israel. Dalam pernyataannya, mereka menyebut aksi itu sebagai bentuk solidaritas lintas bangsa terhadap rakyat Palestina. "Kami mungkin miskin, tapi GPS kami masih lebih jujur dari satelit mereka," ujar juru bicara Yaman dengan nada mengejek, mengundang gelak tawa netizen di Arab. Sementara itu, di Tel Aviv, suasana tegang meningkat. Sirena udara terus berbunyi beberapa kali sehari. Pemerintah Israel mengumumkan pembatasan media dan mempertegas sensor informasi militer. Warga sipil mulai mengungsi ke wilayah selatan Israel, meskipun pihak berwenang berusaha menjaga citra bahwa situasi tetap terkendali. Kata "terkendali" di Israel artinya semua orang lari, tapi pemerintah masih sempat bikin konferensi pers, ujar seorang pengamat dari Al Jazeera dengan nada getir. Di Gaza, relawan dan tim medis bekerja tanpa henti mengevakuasi korban. Asap masih mengepul dari sisa pangkalan Israel yang hancur. Anak-anak tanpa perlarian di antara puing-puing, sementara pesawat tempur Israel berputar di langit dengan suara meraung keras. Beberapa warga menyebut situasi kali ini sebagai malam api berantai, karena setiap kali satu ledakan padam, ledakan lain segera menyusul. Serangan gabungan 4 negara terhadap pangkalan Israel di Gaza kini bukan lagi sekadar peristiwa militer, tapi telah berubah menjadi gempa geopolitik yang mengguncang dunia. Kantor berita internasional dari Washington hingga Moskow berlomba memberitakan bahwa keseimbangan kekuatan di Timur Tengah resmi bergeser. Namun di balik semua analisis serius itu, ada satu kenyataan pahit. Israel untuk pertama kalinya dalam beberapa dekade terlihat tidak siap menghadapi serangan multifront. Biasanya mereka yang nembak duluan, sekarang malah sibuk cari tombol andu, tulis seorang kolumnis politik di New York. Pemerintah Iran dengan cepat memanfaatkan momentum. Mereka mengadakan konferensi pers besar di Teheran, dihadiri perwakilan dari Suriah, Lebanon, dan Yaman. Dalam konferensi itu, keempat negara menampilkan video satelit yang memperlihatkan kehancuran pangkalan Israel di Gaza, sebuah langkah simbolik yang menandakan era baru koordinasi militer regional tanpa restu Barat. Pejabat Iran menyebut aksi itu sebagai respons alami terhadap penindasan sistematis. Di dunia diplomasi, respons alami adalah cara sopan bilang, "Kita sudah muak, tapi mau tetap kelihatan elegan." Pihak Amerika Serikat langsung menuduh Iran memprovokasi perang regional. Namun beberapa analis Barat justru menilai bahwa yang terjadi adalah konsekuensi dari kebijakan Israel sendiri yang memperluas operasi militernya ke Gaza tanpa koordinasi PBB. Kalau kamu bangun pangkalan di wilayah konflik dan kaget ketika diserang, itu bukan tragedi, itu logika yang absen. Sindir analis dari Washington Institute. Arab Saudi dan Uni Emirat Arab memilih diam. Dua negara itu diketahui tengah menimbang posisi diplomatik mereka baru, mengingat hubungan ekonomi dengan Teheran mulai mencair. Beberapa diplomat bahkan menyebut serangan ini mengubah arah kompas politik kawasan. Dalam bahasa halus diplomasi, itu artinya kami nunggu siapa yang menang sebelum ikut tepuk tangan. Pasca serangan gabungan yang menghancurkan pangkalan militer Israel di Gaza, dunia kini berada di persimpangan diplomasi dan ketakutan. Washington menyebutnya eskalasi paling berbahaya dalam 2 dekade terakhir, sementara Teheran menegaskan bahwa mereka baru saja memulai babak baru dalam sejarah perlawanan. Sumber intelijen internasional melaporkan bahwa Israel kini memindahkan sebagian besar sistem pertahanan dan unit komandonya ke wilayah selatan,
memperkirakan kemungkinan serangan lanjutan. Namun di lapangan, moral pasukan Israel dilaporkan menurun. Sulit menjaga semangat ketika yang kamu jaga sudah jadi puing, ujar seorang analis pertahanan di Tel Aviv dengan nada getir. Militer Israel berusaha menutupi besarnya kerugian, tapi citra yang beredar di media sosial menunjukkan sesuatu yang berbeda. Pangkalan mereka di Gaza kini hanyalah lautan puing dengan bendera terbakar dan kendaraan lapis baja terbalik. Beberapa sumber mengatakan sebagian teknologi militer Israel berhasil diretas sesaat sebelum serangan, membuat sistem komunikasi kacau selama lebih dari 20 menit. Cukup waktu bagi rudal-rudal gabungan Iran, Suriah, Lebanon, dan Yaman untuk menembus pertahanan. Kalau 20 menit bisa bikin pangkalan hilang, bayangkan kalau wifi mereka mati 1 jam, tulis seorang pengguna X dengan nada sarkastik. Di Teheran, suasana justru seperti pesta kemenangan. Rakyat turun ke jalan membawa bendera Palestina dan poster bertuliskan "Bayangan Timur telah tiba". Televisi nasional menyiarkan ulang cuplikan serangan dengan musik heroik di latar belakang. Bahkan ada segmen talk show yang membahas rudal seperti acara review gadget. Tahun ini kita upgrade akurasi dan daya ledak. Israel pasti notice bedanya. Pihak Barat menghadapi dilema besar. Amerika Serikat mencoba menyeimbangkan dukungan terhadap Israel dengan tekanan diplomasi agar tidak memperluas perang. Namun di balik layar, laporan menyebut beberapa pejabat Pentagon mulai menyadari bahwa koalisi Iran ini bukan lagi kumpulan milisi pinggiran, tapi kekuatan regional yang terorganisir. Barat baru sadar mereka bukan melawan teroris, tapi grup proyek akhir tahun yang nilainya A+, sindir seorang profesor hubungan internasional di Kairo. Sementara itu, Dewan Keamanan PBB kembali gagal mencapai resolusi bersama. Amerika Serikat menolak draft yang diajukan Rusia dan Tiongkok untuk menghentikan operasi Israel, sementara negara-negara non-blok mengecam sikap ganda Barat. Setiap kali PBB rapat, satu-satunya yang berubah cuma jumlah air minum di meja, bukan politik. Komentar jurnalis senior dari Al Jazeera menyoroti kebuntuan diplomatik itu. Dari sisi ekonomi, efek domino sudah terasa. Harga minyak melambung tinggi, pengiriman lewat Laut Merah terganggu, dan saham perusahaan pertahanan di AS melonjak tajam. Para analis menyebut konflik ini sebagai bencana kemanusiaan dan berkah industri senjata. Setiap bom yang meledak berarti satu saham naik. Kapitalisme dan perang memang pasangan paling setia, tulis kolumnis dari Financial Tribune dengan ironi.